Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 pada mata kuliah Manajemen Keuangan 2 akan mempresentasikan tentang restrukturisasi dan reorganisasi. Tapi sebelum itu, perkenalkan kami dari kelompok 7 beranggotakan 3 orang. Yang pertama, saya Claudia Radi sebagai pemateri pertama. Selanjutnya ada Fadila Ahmad sebagai pemateri kedua, dan Mutiara Agatha Putri sebagai pemateri ketiga. Baiklah, materi yang pertama yaitu mengenai definisi restrukturisasi dan reorganisasi. Restrukturisasi adalah kegiatan untuk merubah struktur perusahaan. Dengan demikian, pengertian restrukturisasi sebenarnya dalam artian makin membesar atau makin ramping. Dan reorganisasi sendiri adalah, reorganisasi perusahaan adalah upaya yang dilakukan perusahaan untuk agar kinerjanya tidak semakin menurun karena sesuatu hal. Selanjutnya yaitu tujuan dari restrukturisasi dan reorganisasi. Restrukturisasi perusahaan bertujuan untuk memperbaiki dan memaksimalisasi kinerja perusahaan. Bagi perusahaan yang telah go public, memaksimalkan nilai perusahaan dicirikan oleh tingginya harga saham perusahaan dan harga tersebut dapat bertengger pada tingkat atas. Bertahannya harga saham tersebut bukan permainan pelaku pasar atau hasil goreng-menggoreng saham, tetapi benar merupakan cermin ekspektasi investor akan masa depan perusahaan. Dan reorganisasi memiliki tujuan yaitu agar perusahaan tersebut sesudah diorganisir akan berada lagi dalam keadaan atau posisi finansial yang lebih dan kuat, sehingga untuk selanjutnya perusahaan akan dapat bekerja dengan menghasilkan laba yang cukup besar. Baiklah, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Fadila Ahmad. Baiklah, selanjutnya jenis restrukturisasi dan reorganisasi. Yang pertama, restrukturisasi portofolio atau aset. Penyusunan portofolio perusahaan agar kinerja perusahaan menjadi semakin baik. Yang termasuk ke dalam portofolio perusahaan meliputi setiap aset, lini bisnis, divisi, unit usaha atau SBU, atau strategic business unit, maupun anak perusahaan. Yang kedua, restrukturisasi modal atau keuangan. Kinerja keuangan perusahaan menjadi lebih sehat. Kinerja keuangan dapat dievaluasi berdasarkan laporan keuangan yang terdiri dari neraca, rugi atau laba, laporan arus kas, serta posisi modal perusahaan. Yang ketiga, restrukturisasi manajemen atau organisasi. Penyusunan ulang komposisi manajemen, struktur organisasi, pembagian kerja, sistem operasional, atau hal lainnya yang berkaitan dengan masalah manajerial dan organisasi. Selanjutnya, jenis reorganisasi. Yang pertama, reorganisasi portofolio atau aset, yaitu reorganisasi portofolio merupakan kegiatan penyusunan portofolio perusahaan supaya kinerja perusahaan menjadi semakin baik. Yang termasuk ke dalam portofolio perusahaan adalah setiap aset, lini bisnis, divisi, unit usaha atau SBU, atau strategic business unit maupun anak perusahaan. Yang kedua, reorganisasi modal atau keuangan. Reorganisasi modal atau keuangan adalah penyusunan ulang komposisi modal perusahaan supaya kinerja keuangan menjadi lebih sehat. Yang ketiga, reorganisasi manajemen atau organisasi. Reorganisasi manajemen dan organisasi merupakan penyusunan ulang komposisi manajemen, struktur organisasi, pembagian kerja, sistem operasional, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan masalah manajerial dan organisasi. Selanjutnya, perhitungan restrukturisasi dan reorganisasi. Perhatikan contoh reorganisasi perusahaan berikut ini. Misalnya, ditaksir laba setelah pajak setelah reorganisasi finansial pada tahun depan adalah 150 juta. Dari setiap rupiah laba yang diinvestasikan,
diharapkan dapat memberikan return on equity atau ROE sebesar 20%. Perusahaan memutuskan hanya akan membagi 20% sebagai dividen. Bila dipergunakan model pertumbuhan konstan, maka pertumbuhan per tahun diperkirakan 0,8 dikali 20% sama dengan 16%. Bila ditaksir biaya modal sendiri adalah 18%, maka taksiran nilai perusahaan bila tidak menggunakan hutang adalah 30 juta dibagi 0,8 dikurang 0,16 sama dengan 1,5 miliar. Nilai ini yang dipergunakan sebagai pegangan untuk menentukan nilai sekuritas-sekuritas yang baru. Misalkan struktur modal sebelum reorganisasi finansial adalah obligasi 1 miliar dan modal sendiri 1 miliar, jumlahnya 2 miliar. Setelah reorganisasi, nilai ini akan berubah menjadi hanya 1, miliar. Bila setelah reorganisasi perusahaan akan bekerja dengan menggunakan modal sendiri sepenuhnya, maka struktur modal yang baru adalah modal sendiri baru 1 miliar, modal sendiri lama 500 juta, maka jumlah 1,5 miliar. Dengan demikian, maka pemilik obligasi mengubah obligasinya menjadi penyertaan modal, sedangkan pemilik perusahaan lama mengurangi kepemilikannya. Pemilik yang lama memilih alternatif ini, artinya mereka sekarang hanya memiliki sepertiga dari perusahaan. Bila mereka berpikir bahwa alternatif likuidasi mungkin akan membuat mereka kehilangan perusahaan seluruhnya. Baiklah, selanjutnya perhatikan contoh perjanjian restrukturisasi kredit berikut ini. Misalnya PT MK Network mempunyai 10 juta lembar saham. Harga saham saat ini adalah 5.000 per lembar. Dengan demikian, bila seluruh saham akan dibeli, maka calon pembeli harus menyediakan dana sebesar 50 miliar. Misalnya pada direksi PT MK Network telah memiliki dana sebesar 10 miliar, berarti untuk membeli seluruh saham perusahaan, mereka harus mencari tambahan dana sebesar 40 miliar. Suatu bank bersedia memberi pinjaman sebesar 40 miliar dengan bunga 18% per tahun. Jaminannya adalah PT MK Network tersebut. Ini berarti bahwa bila PT MK Network tidak mampu membayar kewajiban finansialnya, maka PT MK Network akan beralih ke pemilikannya, menjadi dimiliki oleh bank tersebut. Setelah deal tersebut, tentu saja utang PT MK Network akan membengkak dengan 40 miliar. Bank bersedia memberikan kredit tersebut bila diperkirakan arus kas perusahaan cukup aman. Cara lain adalah para direksi akan menerbitkan obligasi yang mempunyai kupon rate tinggi. Obligasi ini disebut dengan junk bonds karena default risk-nya tinggi. Default risk yang tinggi dapat dipahami karena perusahaan akan menggunakan hutang dalam porsi yang cukup tinggi juga. Contohnya DIR 9 kurang 10x. Pihak pembeli bersedia membeli junk bonds tersebut karena mereka mengharapkan untuk memperoleh tingkat bunga yang tinggi. Di Amerika Serikat, obligasi yang normal menawarkan kupon rate 9 dikurang 10%, tapi junk bond bisa menawarkan kupon rate sampai 17%. Dan konsep risk dan return relationship tetap mendasari penentuan harga obligasi tipe ini. Baiklah, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Mutiara Agatha. Baiklah, terima kasih kepada Fadila. Selanjutnya, materi selanjutnya yaitu contoh restrukturisasi dan reorganisasi dalam dunia nyata. Yang pertama yaitu jenis sell-off berikut ini. Misalnya, PT MK Network berpendapat bahwa di antara unit produksi pengalengan ikannya di Sidoarjo ternyata tidak menguntungkan. Suatu perusahaan yang memiliki bisnis dalam budidaya ikan lele ternyata berminat membeli unit produksi tersebut. Bila disepakati, maka unit kegiatan tersebut dapat dijual ke perusahaan budidaya ikan lele tersebut. Pembayaran yang dilakukan secara tunai atau ditukar dengan saham.
Bila cara terakhir ini yang dipergunakan, maka PT MK Network akan memiliki saham perusahaan budidaya ikan lele tersebut. Contoh restruksi jenis spin-off berikut ini, yaitu misalnya unit kegiatan PT MK Network tersebut akan di spin-off. Sebagai perusahaan baru yang terpisah dari PT MK Network, bekas unit perusahaan tersebut misalnya menerbitkan saham sebanyak 10 juta lembar. Bila seorang pemegang saham PT MK Network memiliki 10% saham PT MK Network, maka sekarang ia juga memiliki 10% saham perusahaan baru tersebut, atau sebanyak 1 juta lembar. Perusahaan ini lebih dimaksudkan agar unit kegiatan tersebut dapat mengambil keputusan yang lebih cepat, lebih efisien, dan ada yang secara khusus bertanggung jawab. Selanjutnya yaitu contoh reorganisasi di dalam dunia nyata. Harga mesin baru adalah 2 miliar. Untuk pesangon diperlukan dana sebanyak 800 juta. Mesin lama dijual dan laku seharga 400 juta. Dengan demikian pada awal periode sudah diperlukan dana sebesar 2,4 miliar. Apakah pengeluaran ini dibenarkan secara ekonomis? Untuk menentukan layak atau tidaknya pengeluaran ini, maka tergantung pada analisis terhadap manfaat di masa yang akan datang. Bila diharapkan present value, manfaat tersebut lebih besar dari 2,4 miliar, maka pengeluaran tersebut dapat dibenarkan. Tentu saja dalam analisis investasi tersebut tidak dapat dilepaskan unsur risiko. Meskipun analisis terhadap rencana tersebut misalnya dinilai menguntungkan, dalam pelaksanaannya dapat saja terjadi penyimpangan. Misalnya muncul kompetitor baru, muncul mesin dengan teknologi lebih baik lagi, kebijakan pemerintah dalam menentukan upah minimum yang tidak sesuai dengan perkiraan perusahaan. Bila penyimpangan ternyata mengakibatkan penurunan manfaat, maka investasi yang dimaksudkan untuk memperbaiki situasi dapat berubah bahkan memperburuk situasi. Baiklah, terima kasih. Saya kembalikan ke Claudia. Baiklah, sekian hasil presentasi dari kelompok 7. Apabila ada yang salah, mohon dimaafkan. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.